Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa saya Suwandi sudah lama tidak aktif di Facebooknya. Berapa tahun sudah nggak tahu ya, mungkin 3 tahun lebih atau mungkin bahkan lebih. Saya sudah tidak mempunyai akun Facebook. Jadi akun saya itu sempat nggak bisa saya buka ya, nggak tahu itu. Jadi orang atau gimana saya nggak tahu. Jelas saya nggak bisa masuk lagi ke akun saya. Dan saya juga mengimbau kalau ada orang yang memang menggunakan akun saya, mengatasnamakan saya untuk order, untuk pesan ikan, untuk menjawab pertanyaan, komen-komen di situ, itu bukan saya. Itu saja. Jadi kalau ada orang pakai akun saya kok komen-komen yang tidak baik, itu bukan saya. Ya, karena saya sudah tidak aktif di Facebook cukup lama. Nggak ingat lagi itu berapa tahun. Kemudian saya ingin menghimbau juga kepada teman-teman atau para pembudidaya. Kalau Anda ingin fokus dan berhasil di usaha ikan gabus atau usaha apapun yang Anda saat ini tekuni, itu Anda harus bijak menggunakan media sosial, terutama di Facebook ataupun yang lain, terutama Facebook ini. Bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi saat Anda mulai membangun usaha itu, dimanapun Anda belajar, dimanapun Anda mencari informasi dan mempraktekannya, Anda harus fokus di satu bidang, di satu tempat, di satu sumber. Dan kalau Anda membangun sebuah usaha, tidak terlalu aktif saja di Facebook, gak usah. Kalau menurut saya, sekedar saran saja. Kenapa saya katakan demikian? Apalagi kalau Anda bicara masalah budidaya. Ya, karena ini saya juga harus ulas karena beberapa mitra, ya cukup banyak yang mencari informasi di Facebook itu justru akan berakhir dengan sebuah kegagalan. Atau mungkin turunnya motivasi usaha. Bahkan terjadinya permusuhan. Misalkan Anda usaha budidaya ikan gabus misalkan. Baru memulai, Anda belajar ke sini, saya arahkan usaha budidaya ini. Kemudian dalam proses usaha yang saya sampaikan kepada Anda selaku mitra, Anda mempunyai kendala, misalkan ikannya mati. Ya, kemudian saya berdasarkan pengalaman saya kasih solusi dengan menggunakan obat ini. Ternyata ikannya tidak sembuh. Nah, Anda kemudian komentar di grup Facebook. Ya, bagi orang-orang yang pernah usaha sejenis, kemudian menggunakan produk sejenis, itu kalau misalkan dia tidak berhasil juga akan komentarnya juga negatif. Ya, bahkan ada provokator banyak di dalam dunia Facebook itu. Yang orang kadang tidak suka melihat orang berhasil, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya. Nah, kalau saran saya tetap kepada satu sumber. Karena apa? Orang itu kalau Anda percaya mempunyai pengalaman yang sudah di bidangnya, ya pasti akan ada solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan di sektor budidaya. Tapi kalau di Facebook itu, orang yang baru usaha 1 hari saja sudah merasa usaha sudah puluhan tahun, sudah bisa memberikan arahan-arahan yang begitu bijak. Yang mana sebetulnya kadang arahan itu diambil juga dari sumber yang lain. Ya, disampaikan di akun Facebooknya. Dan di Facebook itu kalau Anda sudah usaha budidaya, Anda sering aktif di situ. Pertama, kalau Anda itu motivasinya belum kuat, Anda tidak bisa fokus di situ. Contoh misalkan, ya, Anda baru memulai itu kan ibarat seperti tanaman yang baru tumbuh. Baru tumbuh.
Tanaman barusan tumbuh itu disampar sandung istilahnya, dipetik orang, masih mudah dijangkau orang di sekitar kita. Dipetik, dipatahkan. Belum ada kekuatan. Motivasinya belum kuat, bisa bergeser. Kanan kiri, udahlah nggak usah piara gabus, sana aja banyak yang gagal kok. Padahal kan gagal yang mana? Apa penyebab gagalnya juga nggak dijelaskan di situ. Udahlah nggak jelas, gabus itu lama piaranya, tuh down lagi. Itu aja ikut kemitraan aja gagal, nggak berhasil, nggak jadi lagi. Akhirnya negatif ya. Ya. Itu kemarin ikut kemitraan juga nggak ada hasilnya. Mulai down lagi. Itu kemarin juga nggak bertelur kok induknya. Down lagi. Kemarin nggak ditukar kok induknya. Kemarin nggak dibeli kok itu ikannya. Nah, negatif. Disitulah peran Facebook sangat penting sekali. Membuat kita down. Nah, belum lagi tawaran-tawaran usaha yang lain. Piara nila saja yang enak. Piara lele aja yang cepat. Ngapain piara gabus? Gabus itu kanibal. Jadi banyak orang-orang di Facebook itu yang merasa mendapatkan informasi itu sepotong-sepotong. Tetapi mereka sudah merasa seperti seorang suhu, sudah mendapat panggilan suhu. Orang yang tidak usah di ikan gabus saja, hanya baca artikel, bisa ngomongnya seperti seorang profesor. Ya, ilmiahnya begitu luar biasa. Wah, ini pH sekian, ini TDS sekian, bla 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 macam-macam, obatnya ini. Nah, itu. Hanya mengambil atau mengadopsi sumber yang ada di sebelah sana, hanya artikel tulisan saja. Nah, itu juga bisa mengganggu pikiran fokus usaha kita. Dapat tawaran A ini berganti. Seperti saya katakan tadi, baru seperti pohon yang baru tumbuh. Ya, tinggal menguji konsisten Anda. Setahun, 2 tahun Anda konsisten tidak di ikan gabus itu. Dengan segala konsekuensi, kadang gagal, kadang tidak berhasil, kadang mati. Nah, kalau Anda konsisten, ibaratnya Anda itu seperti pohon yang baru tumbuh naik. Oke lah, masih setengah meter, dipetik, disampar, dipetik, dipatahkan, ya. Tapi tetap bertumbuh, fokus di satu, terus naik. Sudah 2 meter, 1 meter dulu, masih dipetik orang. Ya, usaha sudah mulai berhasil, tapi masih ada yang mati. Naik lagi. Sudah 2 meter, orang sudah mulai tidak banyak meraih Anda. Anda tidak bisa digoyahkan lagi. Orang ngomong apapun, tidak peduli, karena saya sudah mencintai ikan gabus, saya fokus di situ. Sampai Anda punya pohon tinggi, barat usaha Anda sudah mulai berjalan. Sampai tinggian pohon seperti pohon tadi 5 meter, 6 meter, 10 meter, Anda tidak bisa diraih orang lagi. Orang mau ngomong apa tentang usaha Anda, no problem. Orang nawari tentang usaha bisnis Anda pun Anda tidak akan tergeming. Karena Anda sudah merasakan usaha di situ. Dan ini juga berlaku dalam usaha apapun itu. Ya, contoh misalkan saya, karena memang saya hidup saya dari ikan gabus, walaupun ada tawaran bisnis A, I, U, E, O dengan gambaran hasil yang lebih besar, menurut mereka, saya nggak pernah tergoyahkan sama sekali. Walaupun orang ngomong ini, itu, ya saya tetap fokus di koridor jalan bisnis saya. Nah, ini contoh. Makanya kalau Anda itu saya di Facebook, saya tidak terpengaruh dengan omongan orang. Business is the business saya. Tapi kalau Anda baru mulai di situ, Anda diprovokasi banyak orang. Tinggal mental Anda kuat atau tidak. Apalagi ya dituntut kebutuhan hidup yang cukup banyak saat ini. Harus bayar hutang, harus bayar sekolah, harus bayar A, I, U, E, O. Anda bisa tergoyahkan. Ada bisnis tuh kemarin ibu penjual gorengan, baru 1 minggu bisnis sudah dapat 20 juta. Wah, keren kan? Ya, baru 1 minggu jualan online ini udah dapat 10 juta. Menggiurkan. Anda bisa berpaling. Saat Anda sudah berpaling, Anda sudah tidak lagi mau merawat ikan Anda. Anda tidak lagi serius di situ. Ya. Dan apa? Kita hanya akan menjadi kutu loncat.
Wis toh, di dunia ini banyak orang yang menjadi kutu loncat. Teman-teman saya pun banyak yang menjadi kutu loncat. Selalu melihat di sana ladangnya hijau. Nanti sampai sana lihat ladang sana hijau lagi. Nanti baru duduk di situ sebentar udah lihat ladang hijau lagi. Ya, nggak pernah berusaha duduk di ladang itu untuk menanami ladang itu sehingga menghasilkan buah panen. Dan itu akan berlanjut terus sampai sekarang usia mungkin sudah mencapai 50 atau 60 masih menjadi kutu loncat. Gabus nggak berhasil, pindah nila. Nila nggak berhasil, pindah bebek. Bebek nggak berhasil, pindah lobster. Lobster nggak berhasil, pindah burung labet. Besok cucak rowo. Besok apalagi cacing, besok jangkrik, besok lagi piara bebek lagi, piara burung kenari lagi, merasa lebih bagus hasilnya. Ya, tergiur terus, nggak pernah selesai. Akhir-akhirnya cari pring petuk dengan harapan dapat pring petuk nilainya miliaran. Nah, setiap rumpun bambu ditengokin kan gitu. Nggak akan pernah selesai. Kan? Makanya ini penting sekali buat kita untuk fokus dalam sebuah usaha. Yakinlah, ya perjuangan yang kita jalani itu tidak akan sia-sia. Allah Sang Maha Pencipta pun akan memberikan jalan buat orang yang temen, ya, konsisten dalam sebuah usahanya. Walaupun ujian itu pasti banyak, tapi memang fokus itu penting membangun sebuah usaha kita. Sukses selalu untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.